Ketika mendengar kata ratu, sebagian besar dari kita langsung membayangkan sosok perempuan. Seorang penguasa wanita yang duduk di singgasana, bermahkota indah, dan dihormati rakyatnya. Namun, sejarah Nusantara menyimpan fakta yang mengejutkan. Dulu, istilah ratu tidak terbatas pada perempuan. Ratu berarti pemimpin, penguasa, kepala tertinggi, tanpa memandang jenis kelamin. Dari Jawa kuno hingga Maluku, dari prasasti batu hingga naskah Babat, kata ratu muncul sebagai simbol kekuasaan. Seiring berjalannya waktu, makna kata ini berubah dari gelar netral menjadi identik dengan perempuan. Perjalanan kata ini bukan hanya kisah tentang bahasa, tapi juga tentang sejarah bangsa, pengaruh budaya luar, dan identitas asli Nusantara. Kita akan menelusuri jejak panjang kata ratu. Kita akan melihat bagaimana gelar ini dipakai raja-raja lelaki di Jawa. Bagaimana kemudian bergeser karena pengaruh India. Bagaimana ia bertahan di Madura, hingga akhirnya menjadi bagian penting dalam budaya kita lewat istilah keraton. Di Kepulauan Nusantara, bahasa berkembang dengan sangat kaya. Dari Sabang sampai Merauke, terdapat sebuah rumpun istilah yang menunjukkan kepemimpinan. Di Sumatera, Kalimantan, hingga Filipina, istilah yang dipakai adalah datu. Di Maluku, ada istilah latu, seperti latu halat, yang berarti ratu barat. Di Jawa, kata itu menjadi ratu. Meski berbeda bunyi, semua istilah ini memiliki makna serupa. Penguasa, pemimpin, atau kepala kelompok. Para ahli bahasa menyebutkan bahwa istilah ratu, datu, dan latu berasal dari akar bahasa Austronesia yang telah ada jauh sebelum masuknya pengaruh India maupun Arab. Artinya, kata ratu adalah asli Nusantara, bukan pinjaman dari luar. Dari sinilah kita memahami bahwa kepemimpinan di Nusantara sudah lama mengenal istilah khusus yang lahir dari budaya sendiri. Sebuah bukti bahwa peradaban kita memiliki sistem sosial dan politik yang kuat, jauh sebelum munculnya kerajaan besar yang kita kenal sekarang. Bukti penggunaan kata ratu sebagai gelar penguasa dapat kita temukan dalam prasasti kuno. Salah satunya adalah prasasti Canggal yang berasal dari tahun 732 Masehi. Dalam prasasti ini disebutkan seorang tokoh bernama Rek Mataram Sang Ratu Sanjaya. Sanjaya adalah pendiri kerajaan Mataram Hindu. Ia jelas seorang lelaki, namun bergelar ratu. Artinya, gelar ini bukan khusus untuk perempuan, melainkan gelar kehormatan bagi seorang penguasa. Berabad-abad kemudian, di masa kerajaan Singhasari, kita mengenal tokoh bernama Maisa Campaka. Ia menjabat sebagai Ratu Anggabhaya, sebuah jabatan penting dalam pemerintahan. Lagi-lagi, Maisa Campaka adalah lelaki, tetapi gelar ratu melekat pada dirinya. Dari sini kita tahu bahwa pada masa Jawa kuno, ratu adalah gelar netral gender. Dengan kata lain, ratu berarti siapa saja yang memiliki kewibawaan dan kekuasaan. Ia tidak menunjuk jenis kelamin, tetapi menekankan pada posisi, jabatan, dan kekuatan seorang pemimpin. Seiring masuknya pengaruh India ke Nusantara, bahasa Sanskerta membawa warna baru. Gelar erjen, atau yang kita kenal sebagai raja, mulai digunakan dalam sistem politik dan keagamaan. Gelar ini perlahan-lahan menggantikan istilah ratu dalam menyebut penguasa. Perubahan ini tidak hanya masalah bahasa. Ia mencerminkan asimilasi budaya. Masyarakat Nusantara yang sebelumnya memakai istilah asli, mulai mengadopsi istilah asing sebagai bagian dari status sosial dan politik. Raja dianggap lebih bergengsi, lebih berwibawa, karena berakar dari bahasa agama dan budaya India. Akibatnya, istilah ratu pun bergeser maknanya. Ia mulai dipandang lebih dekat dengan istilah rani, yang dalam bahasa Sanskerta berarti ratu perempuan. Dari sinilah ratu perlahan mulai berasosiasi dengan femininitas. Masuknya Islam pada abad ke-13 membawa gelar-gelar baru dalam sistem kepemimpinan Nusantara. Penguasa Muslim lebih suka memakai gelar sultan, prabu, pangeran, panembahan, atau sunan. Gelar-gelar ini menggambarkan kedudukan religius sekaligus politik seorang raja. Pada abad ke-17, sebuah naskah penting ditulis, Babat Tanah Jawi. Dalam naskah ini terlihat dengan jelas bagaimana istilah ratu mulai dipakai secara khusus untuk perempuan. Contohnya adalah Ratu Kalinyamat, penguasa Jepara yang terkenal gagah berani, dan Ratu Pembayun, putri Sultan Pajang. Sementara itu, penguasa lelaki lebih sering digelari sultan, prabu, atau sunan. Dari sini, istilah ratu akhirnya terikat erat dengan penguasa perempuan. Sebuah pergeseran makna yang dipengaruhi oleh agama, budaya, dan tradisi penulisan sejarah Jawa. Meskipun istilah ratu semakin jarang dipakai untuk lelaki, ia tidak pernah benar-benar hilang.
Di Madura, penguasa atau pemimpin masih sering disebut ratu, bukan raja atau sultan. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya warisan istilah asli Nusantara dalam budaya lokal. Di Jawa sendiri, meski gelar sultan atau sunan lebih populer untuk penguasa laki-laki, istilah ratu tetap hidup dalam bahasa sehari-hari. Buktinya adalah kata keraton, yang berasal dari keratu en, artinya tempat tinggal ratu. Jadi meskipun gelarnya berganti, istilah ratu tetap menjadi dasar dari simbol istana Jawa. Hal ini mengingatkan kita bahwa warisan leluhur tidak pernah benar-benar hilang. Ia selalu menemukan jalan untuk bertahan. Bahkan ketika istilah asing lebih sering dipakai, lebih dari sekadar gelar politik, ratu juga punya makna simbolis. Ia menggambarkan kekuasaan tertinggi, pusat kendali, dan bahkan kekuatan spiritual. Dalam budaya Jawa, istilah ratu juga sering muncul dalam kepercayaan masyarakat. Misalnya dalam sosok legendaris Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Bagi masyarakat Jawa, Ratu Kidul bukan hanya penguasa gaib, ia adalah simbol keseimbangan antara alam dan manusia, antara dunia nyata dan dunia spiritual. Ini menunjukkan bahwa kata ratu tidak hanya dipakai dalam ranah politik, tetapi juga meresap ke dalam kepercayaan dan spiritualitas masyarakat. Dengan demikian, ratu adalah simbol yang kaya makna. Ia mencerminkan kekuasaan, kebijaksanaan, sekaligus dimensi sakral dari kepemimpinan. Perjalanan panjang kata ratu adalah cermin sejarah Nusantara. Dari prasasti Sanjaya hingga keraton Jawa, dari datu hingga sultan, dari pemimpin lelaki hingga penguasa perempuan. Kata ini telah melewati berabad-abad perubahan, namun jejaknya tetap ada. Awalnya netral gender, kemudian bergeser menjadi identik dengan perempuan. Namun satu hal yang tak bisa dipungkiri, ratu adalah istilah asli Nusantara. Ia adalah bagian dari identitas kita yang masih hidup dalam bahasa, budaya, dan tradisi. Jadi, ketika kita mendengar kata ratu, jangan terburu-buru membayangkan hanya seorang perempuan di singgasana. Ingatlah, ratu adalah simbol kepemimpinan, kekuasaan, dan kebesaran warisan agung dari leluhur Nusantara. Kalau kamu suka kisah ini, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang pendapatmu soal istilah ratu, dan subscribe supaya tidak ketinggalan cerita sejarah Nusantara lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.